Oke, nah tadi kita sudah coba ya, kita sudah coba hisap beberapa debu-debu kayu ya, serbuk-serbuk kayu, lalu kita udah hisap air juga. Dan kira-kira lebih prefer yang mana Bang? Kalau menurut gue dua-duanya oke, nggak ada masalah, tinggal kita kembalikan aja ke apa ya, ke kebutuhan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah, jadi seperti yang gue katakan ya, Molar bukan cuma hanya ya untuk support kalian nih pada saat kalian membutuhkan power tool atau cutting tool dan yang lain sebagainya ya, mulai dari pneumatik ya, yaitu kompresor dan yang lain-lain atau pneumatic tool ya, Molar pun menyediakan. Dan kali ini di depan lu sudah ada dua buah. Ini adalah cleaning tool, yaitu ini dia vacuum cleaner dari Molar ya. Yang di sebelah kanan gue MLR VC1508 dan yang sebelah kiri ini adalah MLR VC2008 ya. Yang dimana yang 1508 ini dia berkapasitas di 15 liter dan yang di sebelah kiri gua ini 2008 dia berkapasitas di 20 liter untuk tangkinya. Dan untuk yang MLR VC1508 ini lu bisa dapetin harga di 400 ribuan ya untuk yang kapasitas di 15 liter ya. Dan untuk MLR VC2008 lu cukup hanya membayar di 700 ribuan untuk kapasitas di 20 liter. Nah, ini adalah industrial grade yang dimana vakum ini lebih cocok kalau misalnya kita pakai di workshop ataupun misalnya pada saat kita kerja di luar workshop ya. Nah, jadi artinya bisa nggak Bang untuk digunakan di rumah ya? Nah, di rumah bisa juga ya. Akan tapi Molar juga menyediakan untuk yang rumah. Nah, ya kan? Keren banget. Jadi Molar udah memisahkan yang dimana yang untuk kalian bekerja ya atau lebih cocoknya di industri, dan kalau misalnya kalian yang untuk home use ya, Molar pun sudah menyediakan. Nanti kita akan review ya insya Allah. Oke, sedikit penjelasan di sini ya. Di sini dia wet and dry vacuum cleaner. Jadi dia sudah bisa basah dan kering. Jadi bisa menyedot air ya, seharusnya juga bisa ya. Dan di sini 230 volt ya, 50 Hz dan 800 untuk wattnya, 15 liter untuk kapasitas tangkinya ya, dan 16 kPa. Nah, ini adalah daya hisapnya. Oke, lalu yang di sebelah kiri ini ya, untuk yang 20 liternya dia sama-sama wattnya di 800 tapi kapasitas tangkinya memang lebih besar dan daya hisapnya 18,5 kPa. Nah, kalau secara watt dia 800 watt, dia kapasitasnya sama ya masing-masing ya, cuma hanya beda daya hisapnya. Yang dimana kalau untuk yang 20 liter ya, dia 2,5 kPa jauh lebih besar, yaitu 18,5, dan perbandingannya yang untuk 15 liternya di 16 kPa. Nah, kalau misalnya kalian merasa kok daya hisapnya sepertinya rasa-rasanya agak kurang ya, nah tenang, nanti Molar memiliki lagi untuk kPa yang jauh lebih besar ya. Yang pastinya jangan komplain kalau wattnya lebih besar, karena ya watt itu akan berbanding lurus juga dengan tenaganya yang pastinya. Jadi kalau tenaga 800 daya hisapnya sekian ya, nah nanti kalau misalnya wattnya di atas 1000 ataupun 1000, nah pasti daya hisapnya akan naik juga. Oke, nah gue akan buka dulu, kita akan lihat dapatnya apa aja di dalam package ini, dan nanti kira-kira kita akan coba untuk daya hisapnya. Oke, yang sebelah kanan ini dia yang 15 liter ya. Nah, di sini sudah ada manual book masing-masing, juga yang 20 liter sudah ada manual booknya juga. Dan di sebelah kanan sini dia ada kartu garansi yang diberikan dari Molar, dan ini juga untuk yang ini ada juga kartu garansinya yang 20 ya. Nah, Molar memberikan garansi selama 6 bulan ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca ini ya, ketentuan dan syaratnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, ini beberapa aksesoris mungkin gue buka terlebih dahulu untuk yang 15 liter ya. Nah, ini yang 15 liter dia ada selangnya, kurang lebih selangnya sekitar 1,5 meter ya. Ini secara keseluruhan sampai ujungnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti dia harusnya ada extensionnya lagi. Nah, ini kita buka dulu ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini dia yang 15 liter. Nah, dia jauh lebih kecil dan di sini sudah ada beberapa storage-nya. Nah, ini dia yang tadi gue bilang. Nanti kita akan sambungkan. Inilah pipingnya pada saat kalian misalnya menggunakannya lagi sedang posisi berdiri. Nah, ini dia udah ada storage-nya juga. Jadi cukup disimpan di jadi dia tuh ada apa ya? Ada sudah memiliki storage-nya. Jadi dia jauh lebih rapi dan nah, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi tinggal diletakkan di posisi ini aja. Nah, seperti ini. Oke, nah ya, jadi jauh lebih rapi, dan di sini sudah ada kabelnya juga ya, sudah disediakan pastinya ya, masa nggak ada kabelnya.
Oke, nah ini kita buka. Nah, ini dia untuk tampak dalamnya ya, tampak dalamnya. Jadi dia ada filternya dan nah dia di bagian dalam sini ya, dia sudah ada untuk kantong debunya ya. Jadi nanti kita tinggal rilis aja. Nah, sangat mudah seperti ini dan ini tinggal kita pasangkan aja seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa juga aksesorisnya seperti mulutnya dan ada rodanya. Kita akan pasang dulu. Nah, ini rodanya sangat mudah ya, jadi cukup kita terbalikin gini, dan ini masang rodanya tinggal langsung tusuk aja seperti ini. Nah, jadi pemasangan rodanya bisa langsung tekan aja seperti ini. Oke, jika rodanya sudah terpasang, kita bisa balikan seperti ini. Nah, lalu kita tinggal pasangnya. Ini dia bisa dilepas ya untuk filternya. Nah, jadi pastikan kalian sering-sering bersihkan ya. Jadi kalau misalnya nanti dirasa oh daya hisapnya kayaknya udah mulai agak kurang nih. Nah, berarti si vakumnya sudah filternya dia udah kotor nih ya. Jadi jangan sampai didiemin aja. Nah, jadi harus dicek juga. Nah, cukup seperti ini aja dan sangat compact dan dia berbodi stainless ya, yang dimana memang pada saat kalian ini nanti akan menjedot air ya, nah nanti diusahakan juga tetap di cleaning biarpun dia stainless ya. Jadi kalau udah selesai pakai ya, itu harus langsung segera dibersihkan bagian airnya. Oke, nah ini untuk selangnya ya, tinggal dipasang seperti ini aja. Dan ini adalah untuk bagian depannya ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin posisi seperti kayak menyapu, nah ini kita bisa gunakan ini. Oke, dan di sini juga ada yang model seperti sikat ya, atau yang kecil, atau kalian ingin memakum sesuatu yang memang kecil atau halus-halus di bagian-bagian tertentu, ini bisa sambil disikat dan bisa sambil divakum, jadi jauh lebih cepat bersih ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk yang 20 liter ya. Nah, ini dia untuk 20 liternya. Oke, nah ini 20 liternya seperti ini. Oke, nah, kalau ini aksesorisnya memang kebanyakan diletakkan di dalam ya. Nah, ya, kita akan keluarin dulu. Oke. Nah, kalau yang 20 liter dia sama ya. Ini rodanya harus kita pasang terlebih dahulu dan ini dia ada lapisannya. Jadi di bagian dalam juga dia ada lapisannya. Ini dia sebetulnya kalau kita buka lapisannya ya, dia harusnya berwarna sama. Seperti ini juga ya. Nah, ini tinggal kita kelet aja ya. Nah, ini seperti plastik ya. Nah, jadi tinggal kita kelet aja luar dalam ya. Ini masih itu. Makanya dalamnya dia ikut biru juga. Bukan berarti ini warnanya biru ya. Tapi kalau misalnya kalian memiliki ini, gue rasa nggak usah dicopot juga, nggak apa-apa ya. Gitu. Nanti kapan ada waktunya kan lumayan ya. Jadi agak sedikit melindungi si permukaan stainlessnya. Oke, nah ini dia. Untuk filternya dia modelnya seperti ini ya. Jadi di dalam sini dia udah nggak ada filternya ya. Udah nggak ada filternya. Dia model seperti ini aja. Jadi ini langsung kita letakkan ke dalam seperti ini. Oke, nah di sini kita tinggal pasang posisi si motornya. Nah, ini dia nggak ada busanya lagi ya. Tapi memang ini dia bahannya seperti apa ya? Kain cover mobil ada yang seperti ini nih ya. Jadi kayaknya jauh lebih bagus untuk menyerap ya. Nah, tapi sekali lagi, nanti kalau misalnya kalian ingin menyedot air ya, kalau yang tadi kan dia kantongnya seperti kayak kantong semen. Nah, itu dibuka ya. Jadi kalau kalian pengen menyedot air, ini dibuka, jangan dipasang. Nanti kalau dibuka jadi basah ya. Jadi kemana-mana. Oke, nah ini seperti ini aja kita letakkan, lalu kita kancing ya, kanan dan kiri. Nah, seperti ini aja. Oke, sudah cukup. Nah, ini dia. Oke, untuk kabel kayaknya lebih panjang yang 20 ya. Yang 20 liter ini kayaknya agak sedikit lebih panjang, mungkin sekitar 3,5 meter. Kalau yang ini sekitar 3 meter ya untuk panjang kabelnya, kurang lebihnya. Nah, oke, lalu di sini ada handle-nya di bagian atas. Kalau kita tinggal pasang aja seperti ini. Ya. Sangat mudah ya. Nah, tinggal letakkan seperti ini aja. Oke, nah udah cukup begini aja, lalu kita bawa dan dia untuk bagian selangnya ya. Nah, kita cukup pasang di bagian depan seperti ini. Oke, nah masukin dulu, setelah masuk baru kita putar. Oke, nah udah cukup mengunci seperti itu aja. Dan di sini juga sama, dia udah ada padnya ya, cuma ini jauh lebih besar ya, dan dia memiliki roda juga. Beda kalau ini dia ini ada rodanya juga ya, tapi ini jauh lebih besar ya untuk yang 20 liter. Nah, kalau ini dia jauh lebih kecil, lalu dia banyak, dia ada nozzle-nya yang polos seperti ini ya.
tapi nggak ada sisir di bagian depan, tapi diganti yang seperti ini ya. Jadi sama aja plus dan minus ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini juga dia udah ada extensionnya juga ya untuk pipingnya. Jadi nanti, nah di sini juga ada tempat meletakkannya juga sama. Nah, seperti ini ya, kanan dan kiri, atau kita mau taruh di bagian depan juga bisa. Jadi masalah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan jauh lebih ringkes juga pada saat kita ingin cleaning ya, apapun itu. Oke, gue pengen langsung coba aja. Kita akan hisap mungkin beberapa serbuk-serbuk kayu, kita akan hisap dan kita akan lihat tenaganya seperti apa, dan mungkin kita akan coba hisap juga air ya. Nanti kita akan coba dan kita akan lihat kira-kira seperti apa sih ya daya hisapnya dari vakum molar ini. Nah, tadi kita udah sedot ya untuk yang 15 liter dan menurut gua tenaganya udah sangat cukup banget dan layak ya. Nah, ini kita akan coba sedot air ya. Jadi
pada saat kita ingin menyedot air, ini pastikan ini kita buka dulu nih ya. Nah ini jangan sampai nggak dibuka kantong debunya. Nah ini juga kan tadi dia udah ada kotorannya ya, jadi kesaring. Nah ini bisa kita gunakan atau tidak kita gunakan. Misalnya anggap lu udah nggak ada refillnya, nah ya kan. Nah jadi pada saat udah nggak ada refillnya, ya lu los aja di sini. Nah dia juga toh udah ke cover di sini untuk filternya. Nah ini kita akan coba untuk nyedot air ya. Nah di sini kita akan coba hisap air ya. Nah kan tapi di sini kalau pada saat kita hisap air ya, pastikan leveling yang ada di sini itu jangan melebihi yang sudah ditetapkan. Nah contoh ini kan kita udah hisap ya. Nah ini kita udah hisap air. Jadi kalau bisa itu leveling maksimalnya itu ya mungkin 1/4 lah. Jadi artinya nggak bisa kita ngisepnya yang banyak-banyak juga, karena nanti pada saat kita hisap airnya dia ketinggian, dia akan terhisap sama motornya gitu. Jadi pastikan airnya kurang lebih ya 1/4 dari kapasitas tangki ini. Toh artinya gini, wet and dry itu sebetulnya gini, bukannya gua harus menghisap air seperti ini, tapi ini kan gua memperagakan. Tapi yang contohnya adalah misalnya kalian mencuci sofa ya, pada saat sofa kalian sikat kan itu nanti akan timbulnya jadi lembab. Nah kelembapan itu nanti kita akan bisa bantu untuk menghilangkan kadar airnya menggunakan vakum ini ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan corongnya. Jadi artinya kita membantu aja ya menyedot uapnya, bukan menyedot air yang seperti ini. Nah bisa atau enggak? Bisa, tapi alangkah baiknya yang tadi gua katakan ya, baiknya 1/4 tangki dari kapasitas ini ya. Jadi nggak usah terlalu over ya, bukan nanti misalnya kalian kebanjiran, nyedotnya pakai ginian, nah ini nggak bisa. Nanti motornya dia akan terkena air juga, nah nanti bahaya. Jadi harus levelingnya kita tahu ya. Contoh kayak begini, nah kurang lebih kan motornya ada di sini. Nah jadi tadi makanya gue bilang 1/4 aja dari kapasitas si tangki ini gitu. Nah ini untuk yang 20 liter ya. Jadi sebetulnya sama untuk yang 20 liter. Nah jadi ini filternya kita copot terlebih dahulu. Nah jadi kalau ada kotorannya seperti ini, nah ini pastikan kita bersihkan dulu ya. Jadi kalau bisa jangan gabung dengan air ya. Nah jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Nah kalau bisa jangan digabung dengan air ya. Nah jadi kayak gini ya. Oke, jika dirasa sudah. Jadi filternya filter kering itu kita nggak boleh pakai ya. Jangan sampai dipakai. Oke. Nah ini seperti ini. Ini juga kurang lebih sama ya, alangkah baiknya hanya 1/4 aja kalau bisa. Nah seperti ini, oke. Nah kita bisa lihat ya. Nah ini dia airnya kurang lebih dia 1/4. Nah jadi jangan sampai terlalu tinggi juga, karena nanti dia yang ditakutin dia akan masuk ke dalam motornya. Nah bang, tapi bisa nggak sebetulnya ini untuk nyedot air? Sebetulnya gini, kalau misalnya memang lu untuk diperuntukkan untuk nyedot air ya, nah gue dulu pernah coba ya, gue punya kapasitas vakum itu yang sampai 150 liter ya kurang lebih. Oh sorry, 200. Jadi dia kurang lebih tingginya tuh sekitar 1,20 meter. Nah itu kita bisa buat nyedot air ya dengan sebanyak-banyaknya. Jadi artinya gini, semakin tinggi kapasitas liternya ya. Nah dulu juga dia vakumnya dia double ya. Jadi double, dia di mesinnya tuh 2 gitu. Nah itu kan dia semakin tinggi. Nah jadi level air yang kita sedot itu semakin tinggi juga. Nah tapi kalau misalnya vakumnya kecil seperti ini, jangan dipaksakan untuk menyedot yang terlalu banyak airnya. Yang ditakutin nanti dia akan menguap ke atas dan motornya dia akan cepat rusak gitu loh. Nah jadi artinya harus dibedakan juga, harus disesuaikan dengan kapasitas si vakumnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, dan satu hal lagi, jika kalian merasa vakum ini kok daya hisapnya kurang ya, awal baru enak kok, setelah beberapa kali dipakai daya hisapnya kurang. Nah ini harus perlu diperhatikan untuk bagian yang seperti ini ya. Nah karena semakin banyak pori-pori yang ditutup dari debu ini ya, itu akan mengurangi daya hisapnya juga. Jadi pastikan kalian harus sering-sering nih ya cleaning bagian ini. Nah bisa nggak bang ini nggak dipakai? Bisa aja, tapi istilahnya nanti motornya usianya akan jauh lebih pendek ya. Jadi usia motor ini akan jauh lebih pendek. Nah kenapa? Karena sama sekali nggak ada filternya, jadi loss gitu loh, seperti apa ya, tidak ada hambatan gitu. Nah melainkan kalau dia udah ada filter ini, dia akan jauh lebih panjang umur motornya seperti itu. Dan satu hal lagi juga ya, kita pada saat pakai vakum ini harus kasih jeda waktu ya.
Jangan sampai misalnya kita vakum dengan dimensi yang meter perseginya luas. Nah, ini nggak bisa terus-terusan kita pakai ya. Artinya dia harus diistirahatin dulu beberapa menit baru kita starting up lagi seperti itu. Jadi nggak bisa langsung kita, oh gue mau ada media ruang nih 100 meter persegi ya. Gue vakum terus-terusan ya, mau terus aja mungkin sampai setengah jam lebih. Nah, ini nggak bisa ya karena kapasitas motornya tidak akan menampung. Nah, bukan cuma hanya dari brand Molar ya. Gue punya pun dari merek lain juga seperti itu. Dia sudah ada tulisannya, sudah ada petunjuknya maksimum bekerja untuk motornya 1 jam. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Jadi harus diistirahatin. Jadi tetap ya kita harus smart juga pada saat kita ingin pakai produk pastinya. Oke, nah tadi kita sudah coba ya, kita sudah coba hisap beberapa debu-debu kayu ya, serbuk-serbuk kayu, lalu kita udah hisap air juga. Dan kira-kira lebih prefer yang mana bang? Kalau menurut gue dua-duanya oke, nggak ada masalah. Tinggal kita kembalikan aja ke apa ya, ke kebutuhan kalian ya. Untuk yang 15 liter memang bodinya ramping tapi dia lebih panjang ya. Jadi lebih kecil tapi lebih panjang. Dan kalau yang 20 liter malah terbalik ya. Lebih pendek tapi dia jauh lebih besar. Nah, jangan membayangkan yang aneh-aneh. Ini yang gue bahas adalah vakum, bukan yang lain-lain. Oke? Nah, jadi untuk kedua produk ini kalian bisa dapatkan nanti di marketplace. Gue akan sertakan untuk link pembelian di deskripsi. So, yang pasti ya, tadi udah beberapa gue berikan sedikit tips ya untuk penggunaan, untuk baik kalian menyedot air dan berapa lama kalian harus menggunakan vakum ini. So, baiknya kalau menurut gua 30 menit sudah cukup dan berikan dia waktu untuk beristirahat lalu kalian bisa running kembali. Aduh bang, mesin ini cepat panas. Semua vakum panas sayang ya. Jadi tidak ada vakum yang mesinnya ini tidak panas ya. Jadi harus digarisbawahi. Mau merek apapun, gue udah beberapa coba merek-merek vakum ya. So, semuanya sama. Yang pastinya tetap ya, nggak ada vakum yang bisa bekerja terus-menerus atau tanpa henti dalam waktu yang lama, kecuali kalau kalian menggunakan dust collector ya. Ini berbeda hal lagi karena mekanisnya itu sangat berbeda dengan vakum portable seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri dan jangan lupa cek deskripsi untuk bawa pulang produk tersebut. Dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk Instagramnya atau sosial medianya dari Molar Profesional ya. Di sana banyak sekali produk-produk menarik yang pastinya satu brand cukup untuk mewakili semua kebutuhan kalian di workshop ataupun untuk sekedar hobi ya. Mulai dari power tool ya, cutting tool ya, mulai hand tool sampai cleaning tool dan pneumatik, semuanya ada disediakan dari Molar. Oke, so thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.